Bagaimana sebuah pasukan bisa menang melawan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak, sekaligus meruntuhkan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah hanya dalam satu hari? Di satu sisi, berdiri 47.000 prajurit Makedonia yang tangguh namun letih. Di sisi lain, terhampar lautan manusia dari kekaisaran Persia dengan kekuatan yang diperkirakan sejarawan modern mencapai lebih dari 100.000 prajurit. Ini bukanlah sekadar pertempuran biasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana Alexander Agung dengan satu manuver taktis yang gemilang di Gaugamela membongkar kekaisaran Persia dan menggambar ulang peta dunia untuk selamanya. Pada tanggal 1 Oktober 331, sebelum Masehi, di sebuah dataran luas dekat Mosul, Irak modern, sejarah seolah berhenti untuk menahan napas. Dunia kuno akan menjadi saksi pertarungan para Titan, sebuah konfrontasi yang menentukan nasib peradaban selama berabad-abad mendatang. Di satu sudut, berdiri Kekaisaran Achaemenida Persia, sebuah entitas politik raksasa yang telah mendominasi panggung dunia selama lebih dari 2 abad. Kekuasaannya membentang dari Balkan hingga Lembah Indus, sebuah imperium multikultural yang kaya dan tampak tak terkalahkan. Di sudut lainnya berdiri seorang raja muda dari Makedonia, Alexander, yang usianya baru menginjak pertengahan 20-an. Ini bukanlah pertemuan pertama mereka. Ambisi Alexander untuk menaklukkan Persia telah membawanya melintasi Asia Kecil, di mana ia telah mengalahkan Persia dalam 2 pertempuran besar sebelumnya, di Granicus dan Issus. Setelah kekalahan di Issus, Raja Persia, Darius III, begitu putus asa hingga menawarkan Alexander perdamaian yang luar biasa. Seluruh wilayah kekaisarannya di sebelah barat Sungai Efrat, persekutuan melalui pernikahan dengan putrinya, dan tebusan yang nilainya tak terhingga. Jenderal Senior Alexander Parmenion dilaporkan berkata, "Jika aku Alexander, aku akan menerima tawaran itu." Alexander menjawab dengan dingin, "Aku juga, jika aku Parmenion." Bagi Alexander, ini bukan tentang separuh kerajaan, ini tentang segalanya. Ia tidak datang untuk bernegosiasi, ia datang sebagai penakluk. Penolakan ini tidak menyisakan pilihan bagi Darius selain mempertaruhkan nasib kekaisarannya dalam satu pertempuran penentuan. Panggung telah disiapkan di Gaugamela. Bagi Darius, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam dan mempertahankan warisan leluhurnya. Bagi Alexander, inilah gerbang menuju keabadian, kesempatan untuk menjadi penguasa Asia yang tak terbantahkan. Yang dipertaruhkan bukanlah sekadar tanah, tetapi masa depan dunia itu sendiri. Di atas kertas, pertarungan ini tampak sangat tidak seimbang. Alexander Agung, ia memimpin sekitar 47.000 prajurit yang terdiri dari 40.000 infanteri dan 7.000 kavaleri. Angka ini mungkin terdengar kecil, namun di baliknya terdapat pasukan paling profesional dan tangguh di dunia saat itu. Inti pasukannya adalah Phalanx Makedonia yang legendaris, barisan prajurit yang memegang sarisa, tombak sepanjang 6 meter yang membentuk dinding tombak yang hampir tak bisa ditembus. Mereka adalah fondasi pertahanan Alexander yang kokoh, namun senjata pemukul Alexander adalah kavaleri elitnya, Cavalry Companion. Dipimpin langsung oleh Alexander, mereka adalah perpaduan sempurna antara kecepatan, disiplin, dan daya kejut. Para prajurit ini telah bertempur bersamanya sejak awal, dengan loyalitas dan pengalaman tempur yang tak tertandingi. Mereka adalah ujung tombak yang akan Alexander gunakan untuk menusuk jantung pertahanan musuh. Alexander sendiri adalah seorang jenius militer, dididik oleh filsuf Aristoteles, yang membuatnya bukan hanya pejuang ganas tetapi juga ahli strategi brilian yang mampu membaca medan perang dalam sekejap. Di seberang lapangan berdiri Raja Diraja Darius III. Kekuatannya sangat besar. Sejarawan modern memperkirakan pasukannya berkisar antara 100.000 hingga 120.000 orang. Pasukan Darius adalah cerminan dari kekaisarannya yang luas, beragam dan sangat banyak. Ia mengumpulkan kontingen dari seluruh penjuru negerinya, termasuk kavaleri Scythia yang ditakuti, infanteri dari Babilonia, dan pemanah dari perbatasan timur. Darius juga membawa unit-unit khusus yang dirancang untuk menebar teror. Yang paling terkenal adalah kereta perang bersabitnya, yang dilengkapi bilah tajam pada rodanya untuk membelah formasi infanteri musuh. Ia juga memiliki sekitar 15 gajah perang dari India,
sebuah senjata psikologis yang diharapkan dapat membuat kuda-kuda Makedonia panik. Ujung tombak pasukannya adalah kavaleri kerajaan dan unit-unit infanteri terbaiknya. Secara jumlah, kekuatan Persia benar-benar luar biasa. Namun keragaman ini juga menjadi kelemahan. Komunikasi yang sulit, komando yang terpecah dan kurangnya kepaduan dibandingkan mesin perang Makedonia. Darius III tidak memilih medan perang ini secara kebetulan. Belajar dari kekalahannya di Issus, di mana medan yang sempit menguntungkan pasukan Alexander yang lebih kecil, Darius memastikan kesalahan itu tidak terulang. Ia memilih dataran Gaugamela yang luas, datar, dan terbuka. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk meratakan tanah, membersihkan setiap rintangan yang dapat menghambat senjata andalannya, kavaleri dan kereta perang. Rencananya sederhana dan bertumpu pada kekuatan terbesarnya, yaitu jumlah pasukan. Strategi Darius adalah menggunakan pasukannya yang masif untuk mengepung kedua sayap pasukan Makedonia secara bersamaan. Ia menempatkan infanteri terbaiknya di tengah, dengan dirinya sendiri di belakang mereka, dilindungi oleh kavaleri kerajaan. Kavaleri berat ditempatkan di sayap, siap melakukan gerakan menjepit yang mematikan. Di barisan terdepan, ia menempatkan kereta-kereta perang bersabit, berharap serangan mereka akan menciptakan kepanikan dan membuka celah di barisan falanks. Di seberang lapangan, Alexander melihat formasi raksasa Persia. Ia tahu bahwa pertarungan langsung adalah tindakan bunuh diri. Disinilah kejeniusan taktisnya bersinar. Alih-alih membentuk pasukannya dalam garis lurus tradisional, Alexander menerapkan formasi yang sangat tidak biasa. Ia mengatur pasukannya dalam formasi miring atau oblik. Sayap kanannya yang ia pimpin bersama kavaleri companion didorong jauh ke depan, sementara sayap kirinya di bawah komando jenderalnya yang paling terpercaya, Parmenion, ditahan sedikit ke belakang. Ini menciptakan sudut serangan yang aneh dan menolak untuk bertarung secara simetris. Lebih dari itu, Alexander menciptakan sesuatu yang revolusioner. Barisan kedua, di belakang garis utamanya, ia menempatkan pasukan cadangan dengan perintah khusus untuk menghadapi setiap upaya pengepungan. Jika kavaleri Persia berhasil mengitari formasi utamanya, barisan kedua ini akan berbalik dan membentuk front baru, mengubah formasinya menjadi sebuah kotak pertahanan yang fleksibel. Strategi Alexander adalah antitesis dari strategi Darius. Jika Darius mengandalkan kekuatan mentah, Alexander mengandalkan fleksibilitas, tipu daya, dan serangan presisi. Ia tidak berniat melawan seluruh pasukan Persia, ia hanya perlu mengalahkan satu orang, Darius III. Pertempuran pun dimulai. Darius memerintahkan kereta-kereta perang bersabitnya untuk menyerang, tetapi Alexander sudah mengantisipasinya. Ia telah melatih infanterinya untuk membuka barisan pada saat terakhir, menciptakan jalur bagi kereta untuk lewat. Para prajurit kemudian melemparkan lembing ke kuda dan pengemudinya dari samping, membuat serangan yang seharusnya menakutkan itu menjadi tidak efektif. Kemudian, inti dari drama pertempuran pun dimulai. Alexander, memimpin kavaleri companion di sayap kanan, tidak menyerang lurus ke depan. Sebaliknya, ia mulai bergerak semakin jauh ke kanan, menjauh dari pusat pertempuran. Gerakan ini membingungkan komandan Persia. Apakah Alexander mencoba melarikan diri atau mengitari seluruh garis pertempuran mereka yang sangat panjang? Darius menjadi cemas. Gerakan Alexander yang terus ke kanan mengancam untuk keluar dari dataran yang telah ia siapkan. Merasa terpancing, Bessus, komandan kavaleri sayap kiri Persia, diperintahkan untuk mencegat Alexander. Kavaleri Scythia yang kuat pun bergerak menyerang. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Alexander. Ia dengan sengaja memancing kavaleri terbaik Persia untuk mengejarnya, menarik mereka semakin jauh dari posisi yang seharusnya melindungi pusat formasi. Saat kavaleri Bessus berbenturan dengan sayap kanan Makedonia, sebuah celah mulai terbuka di garis depan Persia, tepat di antara pasukan Bessus yang tertarik keluar dan pusat formasi yang dipimpin Darius. Itu adalah celah yang sempit, mungkin hanya sesaat, tetapi bagi Alexander itu sudah lebih dari cukup. Pada momen krusial itu, ia melakukan manuvernya yang paling brilian. Tiba-tiba ia mengubah arah. Dari gerakan menyampingnya,
Ia dan kavaleri companion berbelok tajam ke kiri, membentuk formasi baji raksasa dan menyerang dengan kecepatan penuh langsung ke celah yang baru saja tercipta. Targetnya bukanlah infanteri di depannya, melainkan satu titik di medan perang, posisi Raja Darius III. Serangan itu begitu cepat, tak terduga dan dahsyat. Pasukan pengawal pribadi Darius terkejut. Mereka melihat sang penakluk Makedonia memimpin serangan kilat langsung ke arah mereka. Bagi Darius, ini adalah mimpi buruk dari pertempuran Isus yang terulang kembali. Di tengah kekacauan dan debu, kepanikan menguasai Raja Persia. Ia memutar keretanya dan melarikan diri dari medan perang untuk kedua kalinya. Momen pelarian Darius III adalah titik balik absolut dari pertempuran. Seorang raja yang melarikan diri tidak dapat memimpin pasukan. Kabar bahwa sang Raja Agung telah kabur menyebar seperti api di antara barisan Persia, dan moral mereka seketika hancur. Pusat komando mereka telah lenyap, dan kekacauan pun terjadi. Unit-unit yang sebelumnya bertempur dengan gagah berani kini kehilangan arah. Barisan yang tadinya kokoh mulai pecah. Pasukan di pusat formasi Persia melihat raja mereka kabur dan diserang dari samping oleh kavaleri Alexander, hancur lebur dan ikut melarikan diri. Kekaisaran yang tampaknya tak terkalahkan itu runtuh dari dalam hanya dalam hitungan menit. Namun pertempuran belum sepenuhnya usai. Di sayap kiri Makedonia, Jenderal Parmenion berada dalam kesulitan besar. Kavaleri sayap kanan Persia yang dipimpin Mazaeus telah menekan pasukannya dengan keras dan bahkan berhasil menembus garis belakang untuk menjarah perkemahan. Parmenion mengirim utusan panik kepada Alexander untuk meminta bantuan. Disinilah Alexander dihadapkan pada sebuah pilihan sulit. Terus mengejar Darius dan mungkin mengakhiri perang saat itu juga, atau kembali untuk menyelamatkan sayap kirinya yang terancam. Ia memilih yang kedua, menghentikan pengejarannya. Ia memutar kavaleri dan menyerang pasukan Persia yang sedang menjarah, menghancurkan mereka dan menyelamatkan pasukannya. Pada akhir hari, kemenangan Makedonia bersifat total. Meskipun pasukan Persia yang masif kini telah menjadi gerombolan tanpa pemimpin, korban di pihak mereka sangat besar. Sementara itu, pasukan Alexander, meskipun lelah, sebagian besar masih utuh. Kemenangan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari disiplin, pelatihan, dan yang terpenting, kejeniusan strategis seorang komandan yang berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Kekalahan di Gaugamela bukanlah sekadar kekalahan militer, itu adalah lonceng kematian bagi kekaisaran Persia Achaemenida. Setelah pertempuran, struktur kekuasaan yang telah memerintah dunia yang dikenal selama lebih dari 200 tahun runtuh dengan cepat. Alexander yang kini tak tertandingi memasuki kota-kota besar Persia sebagai pemenang. Babylon, ibu kota budaya kekaisaran, membuka gerbangnya tanpa perlawanan. Susa, salah satu ibu kota administratif, menyerah bersama dengan perbendaharaannya yang sangat besar. Puncaknya adalah ketika Alexander mencapai Persepolis, jantung seremonial kekaisaran Persia. Penaklukannya atas kota ini menjadi simbol akhir dari dominasi Persia. Nasib Darius III sendiri berakhir dengan tragis. Ditinggalkan oleh para pengikutnya, ia akhirnya dibunuh oleh bawahannya sendiri, termasuk Bessus satrap yang ia perintahkan untuk menyerang Alexander di Gaugamela. Namun dampak Gaugamela jauh melampaui keruntuhan sebuah dinasti. Kemenangan Alexander membuka gerbang bagi salah satu periode paling transformatif dalam sejarah manusia, era Helenistik. Selama dekade berikutnya, budaya, bahasa, filsafat, dan seni Yunani menyebar ke seluruh wilayah bekas kekaisaran Persia, dari Mesir hingga perbatasan India. Kota-kota baru yang menyandang nama Alexander didirikan, menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan. Terjadi perpaduan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Timur dan Barat, yang akan membentuk dunia selama berabad-abad mendatang. Pertempuran Gaugamela tidak hanya menghancurkan sebuah kekaisaran, pertempuran itu melahirkan sebuah dunia baru. Pertempuran Gaugamela tetap menjadi studi kasus utama dalam sejarah militer. Ini adalah bukti nyata bahwa strategi brilian, kepemimpinan yang berani, dan pasukan yang disiplin dapat mengatasi keunggulan jumlah yang tampaknya mustahil. Satu manuver jenius, satu serangan tajam ke jantung komando musuh,
tidak hanya memenangkan sebuah pertempuran, tetapi juga meruntuhkan sebuah kekaisaran dan mengubah jalannya sejarah. Kisah Alexander di Gaugamela mengajarkan kita bahwa dalam setiap konflik, kemenangan tidak selalu menjadi milik mereka yang memiliki sumber daya terbanyak, tetapi milik mereka yang mampu menggunakannya dengan paling cerdas.